Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kita pada pertemuan ke-11 di dalam materi terkait dengan prosedur perencanaan perawatan dan perbaikan. Nah, tujuan utama dari prosedur perencanaan, tujuan fundamental dari prosedur ini adalah untuk menjamin keamanan navigasi kapal dan memberikan perlindungan terhadap lingkungan maritim. Nah, hal ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa seluruh bagian kapal, termasuk lambung, instalasi permesinan, dan perlengkapan lainnya dipelihara secara sistematis dan terencana, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Prosedur ini menjadi tulang punggung bagi operasional kapal yang amat andal. Nah, dalam menyusun sebuah rencana pemeliharaan, manajer teknik itu mempunyai rencana, harus menyiapkan rencana yang spesifik dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kapal. Karena setiap kapal itu memiliki instalasi dan perlengkapan yang berbeda-beda. Pedoman utama yang harus diikuti adalah persiapan rencana yang harus selalu mengacu kepada standar pemeliharaan kapal yang ditentukan oleh perusahaan. Untuk item pekerjaan yang tidak teratur secara spesifik, acuannya adalah rekomendasi dari pabrik atau pembuatnya. Sedangkan pedoman lanjut dari kunci keberhasilan. Nah, untuk memastikan rencana pemeliharaan yang efektif, ada beberapa pertimbangan lanjut yang sangat penting. Catatan riwayat pekerjaan pemeliharaan pertama, atau maintenance records sebelumnya, harus menjadi bahan pertimbangan utama di dalam kita melakukan perawatan. Perhatian khusus itu harus diberikan kepada batas waktu survei dan batas dari badan klasifikasi yang otoritas dan otoritas lainnya. Selain itu, pekerjaan besar yang berhubungan satu sama lainnya seperti pekerjaan terkait dengan CMS sebaiknya direncanakan untuk dikerjakan pada saat kapal naik dock atau dry dock, guna memaksimalkan efisiensi waktu dan sumber daya untuk operasional kapal. Nah, sedangkan peran dari teknik manajer di sini atau manajer teknik di sini adalah memegang peran sentral dalam mempersiapkan perencanaan pemeliharaan. Nah, tugasnya adalah menerjemahkan semua pedoman dan standar yang sudah dibuat ke dalam sebuah rencana kerja yang terstruktur dan dapat diimplementasikan dan dibaca oleh pekerja atau anak buah kapal. Sedangkan manajer teknik juga harus memastikan bahwa tidak ada konsentrasi pekerjaan yang berlebihan pada satu waktu tertentu dan menyusun rencana dalam bentuk waktu jangka yang jelas. Misalnya rencana tahunan. Nah, untuk memudahkan pemantauan dan pelaksanaannya harus dilakukan dengan baik. Nah, standar pemeliharaan untuk peralatan di bagian dek. Nah, itu harus kita pahami, mencakup berbagai item krusial. Nah, seperti contohnya pada mesin jangkar. Nah, di situ penggantian kampas rem atau brake line lainnya dilakukan sesuai kondisi mesin. Nah, untuk sistem ventilasi, inspeksi dan perawatan juga dilakukan berdasarkan kondisi aktual. Sedangkan untuk alat-alat keselamatan seperti skoci atau lifeboat, dan rakit penolong atau life raft, inspeksi visualnya dilakukan dengan uji coba mesin. Harus dilaksanakan setiap minggu dan dicatat di dalam buku jurnal. Nah, peralatan navigasi serta keselamatan lainnya, itu memiliki jadwal perawatan yang ketat. Harus kita pahami itu. Dan seringkali melibatkan pihak-pihak ketiga atau subkontraktor dalam melakukan perawatannya. Seperti hidran dan selang kebakaran, itu harus dilakukan pemeriksaan setiap 3 bulan. Instalasi CO2-nya itu ditimbang dan dites setiap 2 tahun. Nah, sebagian besar dari peralatan navigasi seperti giro kompas, radar, GPS, dan echo sondernya itu memerlukan inspeksi yang
dan perawatan oleh ahlinya, tidak bisa sembarangan. Itu dilakukan setiap 2 tahun. Itu sangat penting bagi perwira kapal, guna melakukan verifikasi fungsi bulanan dan segera melaporkan jika ada kelainan. Nah, untuk bagian mesin ya, bagian mesin untuk standar pemeliharaan itu sangat bergantung kepada jam kerja atau running hours, serta buku petunjuk atau instruction book. Nah, pada mesin utama misalnya high speed engine-nya, itemnya seperti pengetetan, pengencangan baut, pondasi dilakukan setiap tahun. Sementara pembersihan ellow cooler dan penggantian zinc stick atau anjing anode juga dijadwalkan per tahun. Nah, untuk generator listrik darurat, itu uji coba kerjanya wajib dilakukan setiap bulan, guna memastikan bahwa generator listrik itu siap beroperasi, karena sewaktu-waktu diperlukan secara mendadak. Selain standar pemeliharaan bagian mesin atau sistem pendukung bagian mesin, sistem pendukung di kamar mesin itu juga memiliki jadwal perawatan sendiri, seperti kompresor. Itu diperiksa dan dirawat sesuai buku petunjuk. Berbagai jenis pompa seperti pompa minyak lumas, ya, bahan bakar, air tawar, dan pompa balas. Pada prinsipnya itu dibuka dan untuk diinspeksi, dan perawatan itu setidak-tidaknya dilakukan 1 kali dalam setahun. Ya, hasil dari inspeksi tahunan itu guna menentukan jadwal perawatan berikutnya. Apakah perlu dipercepat atau tetap sesuai jadwal yang sudah biasa kita lakukan. Nah, terkait dengan bagian radio, nah, perawatan komisi radio juga memerlukan perawatan berkala, ya, yang umumnya disubkontrakkan kepada ahlinya. Ya, ahlinya termasuk receiver, transmitter, utama diinspeksi setiap tahun. Begitu pula dengan peralatan GMDSS lainnya seperti Navtec, Ebrip, SART, dan VHS. Ya. Namun untuk baterai, inspeksi dan perawatan itu dilakukan oleh kru kapal sendiri. Itu setiap bulan, guna memastikan kapasitasnya agar selalu terjaga. Penanggung jawab di kapal itu harus selalu memeriksa kepekaan alat-alat radio dan mencatat hasilnya itu di logbook radio. Nah, pemantauan kondisi peralatan di atas kapal. Tujuan dari pemantauan kondisi itu apa? Guna menjaga agar semua fasilitas, baik peralatan utama maupun penunjang, selalu dalam kondisi siap guna atau siap pakai, agar kelancaran operasional bisa tercapai. Ini adalah bentuk perawatan proaktif. Contohnya pada mesin kemudi, itu dilakukan pemeriksaan kebocoran pada level minyak hidroliknya secara rutin. Ya, pada mesin penggerak utama dan bantu itu dilakukan pengecekan kebocoran pada sistem pelumasan, pendinginan, dan bahan bakar, serta pengujian alat-alat keamanan atau safety device secara periodik, misalnya setiap 3 bulan. Nah, pemantauan kondisi badan kapal itu juga harus dilakukan, ya. Selain permesinan, kondisi badan kapal harus dipantau sesuai peraturan. Pengukuran ketebalan plat, nah, itu harus dilakukan pada area-area yang dianggap perlu oleh surveyor dengan siklus pemeriksaan ulang setiap tahun. Di luar itu ada pemeriksaan tahunan yang disebut annual survey, ya, saat kapal naik dock. Namun bagi awak kapal, pemantauan kondisi badan kapal adalah tanggung jawab harian, terutama dalam mengidentifikasi dan menangani pembentukan karat yang terjadi pada lambung kapal atau dek kapal ataupun sekitarnya, di sekitar akomodasi kapal. Nah, sedang terus produksi, koreksi, rencana pemeliharaan, prosedur. Rencana pemeliharaan bukanlah dokumen yang statis. Jika ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan secara rencana tersebut harus bisa dikoreksi.
Nakoda harus melaporkan kepada manajer perusahaan jika ditemukan kondisi yang sangat parah, jika pekerjaan perawatan mendesak, tak terelakkan, atau jika ditemukan hal-hal abnormal saat pemeriksaan rutin dilakukan. Pemeriksaan kemudian akan didiskusikan langkah-langkah yang harus diambil dan dapat melakukan pembentukan terhadap rencana pemeliharaan setelah dapat persetujuan. Nah, juga dalam melaporkan implementasi sebagai umpan balik ya, setiap pekerjaan pemeliharaan yang telah dilaksanakan sesuai rencana harus dilaporkan. Nakoda harus segera melaporkan kepada perusahaan setelah pekerjaan selesai diimplementasikan. Laporan ini menjadi umpan balik yang sangat penting. Setelah menerima laporan implementasi, perusahaan akan menghapus item kerja yang relevan dari daftar rencana pekerjaan yang mendadak. Nah, pekerjaan tersebut harus sudah selesai, ya. Nah, sistem pelaporan ini memastikan siklus perencanaan pelaksanaan dan pemantauan bisa berjalan dengan baik. Nah, di dalam hal pengontrolan suku cadang atau spare part, nah, spare part yang digunakan untuk perencanaan perawatan itu tidak akan berjalan tanpa manajemen suku cadang yang efektif. Harus ada sebuah sistem yang jelas untuk penanganan suku cadangnya, termasuk penomoran pencatatan, stok minimum dan maksimum, serta lokasi penyimpanan. Tempat penyimpanan suku cadang harus tertata rapi, mudah diakses, dan kemudian mudah untuk dilakukan pengecekan secara visual atau secara keseluruhan. Pengontrolan ini penting untuk memastikan suku cadang selalu tersedia saat dibutuhkan, tanpa menunggu pengadaan secara mendadak. Nah, jadi dari yang kita uraikan di atas tadi, kita mempunyai kesimpulan kunci perencanaan yang efektif adalah prosedur perencanaan perawatan dan perbaikan adalah sebuah sistem yang dinamis dan berkelanjutan. Kunci keberhasilannya terletak pada ketaatan terhadap standar perbaikan dari perusahaan maupun dari pabrik, pemantauan kondisi secara proaktif, fleksibilitas untuk mengoreksi rencana saat diperlukan, serta didukung oleh sistem pelaporan dan manajemen suku cadang yang solid dan baik. Dengan menjalankan prosedur itu secara disiplin, keamanan navigasi, perlindungan lingkungan, dan kelancaran operasional kapal dapat terjamin. Saya rasa inilah materi kita hari ini agar segera dipahami dengan baik.